Halo guys, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gua bakal bahas preview dan juga prediksi untuk pekan ke-11 Pegadaian Championship musim 2025-2026. Dan di video sebelumnya gua bahas dari grup timur dulu, jadi sekarang kita bahas dari grup barat dulu. Akan ada beberapa pertandingan yang bisa dikategorikan big match di pekan ke-11 ini. Jadi akan berjalan menarik nih nantinya dan juga tentunya menarik untuk diulas. Oke, sebelum kita ke preview dan juga prediksinya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung perkembangan dari channel Mitra Sepak Bola ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan konten-konten seputar sepak bola Indonesia. Oke guys, kita mulai dari grup barat ya. Grup barat itu akan dimulainya hari Selasa, sedangkan grup timur itu hari Minggu. Jadi di grup barat ini hari Selasa akan ada pertandingan yang menarik. Ada Bekasi City menghadapi Adiaksa FC Banten. Ini pertandingan yang mungkin akan berjalan dengan tensi yang cukup tinggi ya. Kenapa? Karena dua tim ini merupakan tim yang cukup kuat di grup barat itu. FC Bekasi saat ini ada di peringkat keempat dengan torehan 15 poin, sementara Adiaksanya di peringkat kedua dengan torehan 19 poin. Ada jarak 4 poin dari FC Bekasi ke Adiaksa FC Banten. FC Bekasinya akan bermain di kandang, tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang penuh dengan motivasi bagi FC Bekasi karena mereka ingin memangkas jarak dengan Adiaksa menjadi lebih sedikit lagi. FC Bekasi secara performa cukup bagus. Mereka kemarin di pekan ke-10 berhasil menahan imbang tuan rumah PSPS Pekanbaru dengan permainan yang sangat merepotkan tim tuan rumah saat itu. Kemudian Adiaksa FC Bantennya kalau secara performa memang agak menurun setelah di pekan ke-9 mereka menang, tapi di pekan ke-10 mereka ditahan imbang oleh Persiraja Banda Aceh. Tapi kalau kita berbicara performa keseluruhan dari Adiaksa, memang Adiaksa ini tampil cukup stabil dan saat ini berada di peringkat kedua, artinya itu adalah bukti dari hasil-hasil positif yang terus diraih oleh Adiaksa di pekan-pekan sebelumnya. Jadi pertandingannya menurut gua akan berimbang. Ini secara hasil juga sepertinya akan imbang juga gitu ya. Mungkin dengan gol 1-1 atau 2-2 gitu. Tapi prediksi gua ini imbang. Oke, let's go guys. Kita ke match yang kedua. Di grup barat itu hari Selasa malam ya, setengah 9 malam ada Persiraja Banda Aceh menghadapi Sumsel United. Ini juga pertandingan yang bisa dikategorikan sebagai salah satu pertandingan yang seru, menarik dan akan berjalan dengan tensi yang tinggi gitu ya. Karena kedua tim ini ada tim yang saat ini sedang berjuang untuk naik ke minimal ke empat besar atau lima besar dan ada tim yang sedang mencoba mempertahankan posisinya di tiga besar gitu. Persiraja saat ini menempati peringkat ke-7 dengan torehan 12 poin, sementara itu Sumselnya ada di peringkat ketiga dengan 17 poin. Nah, ini jaraknya sangat jauh ya dari peringkat 3 ke peringkat 7. Kalau secara urutan peringkat itu cukup jauh tuh. Tapi secara poin itu sangat dekat. Hanya 5 poin saja. 5 poin itu bisa dibilang cukup dekat lah untuk jarak di klasemen. Dengan waktu yang masih panjang itu ke depannya. Persiraja akan bermain di kandang dan mereka baru saja mencatatkan satu hasil yang cukup positif di pekan ke-10 dengan menahan imbang tuan rumah Adiaksa. Di mana kita tahu Adiaksa adalah tim yang kuat di grup barat, kemudian salah satu kontender juara juga di musim ini gitu ya. Kemudian mereka juga punya pemain-pemain yang sudah berpengalaman di Liga Indonesia seperti Makan Konate, Adilson Silva gitu yang tentunya menjadi kekuatan bagi Adiaksa. Nah, berhasil ditahan imbang oleh Persiraja di pekan ke-10 kemarin. Jadi Persiraja ini memberikan hasil positif di pekan ke-10, artinya mereka sedang mencoba untuk berada dalam tren yang positif gitu ya. Nah, menghadapi Sumsel United yang memang ini performanya bisa dibilang meskipun belum stabil banget gitu ya, tapi bisa dibilang cukup stabil karena mereka itu berada di peringkat ketiga itu bukan hanya pekan ke-10 ini ya, tapi di pekan-pekan sebelumnya mereka bahkan berhasil tembus ke peringkat kedua gitu. Artinya ada hasil positif yang cukup sering diraih oleh Sumsel United ini. Jadi Sumsel bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh Persiraja Banda Aceh. Menurut gua ini meskipun Persiraja akan bermain di kandang dengan dukungan yang mungkin akan begitu banyak ya dari pendukung Laskar Encong ini, menurut gua hasilnya akan imbang. Akan ada poin yang didapatkan oleh Sumsel United dari laga tandang. Karena sekali lagi Sumsel adalah salah satu tim yang cukup kuat dan performanya bisa dibilang cukup stabil gitu di grup barat. Oke, berikutnya ini ada pertandingan antara Perseka Tegal menghadapi pemuncak klasemen Garuda Yaksa. Di mana saat ini Perseka Tegal yang akan bertindak sebagai tuan rumah berada di peringkat ke-9
dengan torehan 9 poin dari 2 kemenangan dan 3 kali hasil imbang, 5 kekalahan yang mereka derita. Kemudian menghadapi pemuncak klasemen Garuda Yaksa yang baru saja kalah 1 kali. Dan di pekan ke-10, Garuda Yaksa berhasil menghajar Sriwijaya FC dengan skor 7-2. Artinya mereka berhasil mencetak 7 gol dalam satu pertandingan. Itu adalah bukti bahwa lini depan mereka sangat-sangat luar biasa, sangat produktif, dan terbukti mereka saat ini berada di puncak klasemen. Garuda Yaksa adalah salah satu tim unggulan di grup barat untuk bisa promosi ke Super League, untuk bisa jadi juara di musim ini dengan materi pemain yang mumpuni, dengan pemain-pemain berpengalaman, dan juga dengan manajemen yang sangat baik gitu ya. Garuda Yaksa menghadapi Perseka Tegal. Garuda Yaksa Perseka Tegal di pekan sebelumnya mereka gagal untuk memenangkan poin penuh di stadion mereka sendiri ketika menghadapi PSMS Medan. Meskipun PSMS bermain dengan 10 pemain ya, tapi tidak bisa dimaksimalkan oleh Perseka Tegal dengan kemenangan itu. Artinya ada performa yang belum maksimal yang ditunjukkan oleh Persekat ini. Jadi menghadapi Garuda Yaksa ini akan menjadi lawan yang sulit, dan menurut gua pribadi di atas kertas memang Garuda Yaksa diunggulkan baik itu secara performa maupun hasil-hasil sebelumnya gitu. Jadi prediksi gua ini akan menjadi laga yang dimenangkan oleh Garuda Yaksa. Oke, berikutnya ada pertandingan terakhir nih di grup barat, ada PSMS Medan menghadapi PSPS Pekanbaru. Ini laga yang seru, laga yang big match gitu ya. Pertandingan besar derby Sumatera di putaran pertama ini menyajikan permainan yang luar biasa. Adanya comeback dari PSMS Medan, meskipun gagal untuk comeback kemenangan, tapi mereka berhasil menyamakan kedudukan di injury time saat itu. Skornya 3-3 di putaran pertama ketika bermain di Kaharudin Nasution di Stadion PSPS Pekanbaru. Nah, di putaran kedua ini di pekan ke-10 mereka akan bermain di kandang sendiri, PSMS-nya di Stadion Utama Sumatera Utara. Tentu saja akan mendapatkan dukungan penuh dari pendukung mereka sendiri, artinya akan ada motivasi yang lebih tentunya bagi PSMS Medan menghadapi tim sesama Sumatera yang juga sesama tim legend gitu ya, PSPS Pekanbaru. Nah, secara hasil di pertandingan sebelumnya PSMS dengan 10 pemain berhasil menahan imbang Perseka Tegal, dan di kubu dari PSPS Pekanbaru mereka gagal untuk mengalahkan tim tamu FC Bekasi City. Meskipun bermain di kandang, tapi mereka gagal untuk mendapatkan 3 poin penuh. Ya, secara performa bisa dibilang kedua tim ini mirip lah ya. Dari klasemen juga tidak jauh jaraknya, bahkan sama poinnya ya. PSMS Medan di peringkat 5, PSPS di peringkat ke-6. Secara poin sama, hanya beda selisih gol atau head to head. Selisih gol ya, karena kalau head to head kan sama. Jadi ini akan menjadi laga yang menarik gitu ya. Laga yang berimbang juga, kedua tim dalam performa yang sama gitu ya. Dengan masih naik turun, belum ada yang belum menunjukkan kestabilannya gitu. PSMS Medan diuntungkan bermain di kandang karena akan mendapatkan dukungan penuh, dan mereka akan mencoba bangkit. Menurut gua ini akan menjadi laga yang dimenangkan oleh Ayam Kinantan. 3 poin untuk tuan rumah PSMS Medan. Oke, itu untuk di grup barat ya. Kita beralih ke grup timur, di mana grup timur juga tidak kalah menarik. Ada big match yang langsung tersaji di pekan ke-10 ini di hari pertama, hari Minggu. Pekan ke-11. Hari Minggu itu ada Deltras FC Sidoarjo yang akan bertandang ke kandang Barito Putra. Di putaran pertama itu ketika Barito away ke Deltras, skornya dimenangkan oleh Barito 1-0. Saat itu gol cepat di 10 menit awal itu dicetak oleh Bayu Pradana. Nah, di pekan ke-11 ini kembali bertemu mereka, dan saat ini Barito Putra bertindak sebagai tim tuan rumah. Meskipun setelah track record mereka di putaran pertama mereka menang away menghadapi Deltras, tapi saat ini situasinya sudah berbeda karena Deltrasnya sudah menunjukkan performa yang cukup bagus. Meskipun di pekan ke-10 mereka kalah takluk dari Persela di kandang sendiri 2-1, tapi secara performa di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu Deltras bisa dibilang cukup bagus gitu. Mereka berhasil menang 4 kali beruntun, kemudian tidak kalah dalam 6 pertandingan secara beruntun gitu. Ini adalah hasil positif yang diraih oleh Deltras dalam beberapa pertandingan terakhir. Secara permainan pun ketika dikalahkan oleh Persela, Deltras cukup bagus gitu. Jadi di tengah mereka kuat, di depan mereka cukup agresif juga gitu ya. Kemudian PR-nya mungkin di pertahanan yang kemarin kecolongan. Nah, menghadapi Barito yang memang secara hasil mereka terus mencoba untuk memberikan yang positif, dan mereka terus untuk mempertahankan posisinya di papan atas. Jadi ini akan menjadi laga yang sangat menarik, dan akan menjadi laga yang imbang secara performa, dan juga hasilnya menurut gua akan imbang gitu. Jadi hasilnya imbang dengan gol antara Barito menghadapi Deltras di Stadion Demang Lehman di Martapura ya, Kabupaten Banjar. Nah, berikutnya ada Persela Lamongan menghadapi Kendal Tornado. Ini Persela Lamongan sedang dalam
track yang bagus, sedang dalam tren yang bagus. Kemarin menang menghadapi Deltras FC Sidoarjo di kandang Deltras. Tentu saja ini akan memompa semangat mereka dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika akan menjamu tim yang bernama Kendal Tornado. Yang mana Kendalnya baru aja kalah dari Barito di kandang sendiri 2-1 di pekan ke-11, pekan ke-10-nya. Jadi di pekan ke-11 ini menurut gua Kendal akan menghadapi lawan yang sulit bernama Persela Lamongan yang bermain di kandang, yang punya performa yang sedang bagus dengan hasil positif di pertandingan sebelumnya, dan juga akan mungkin didampingi langsung oleh pelatih baru Coach Imran Humaruri. Kakak Im sepertinya akan debut bersama dengan Persela di pertandingan menghadapi Kendal Tornado. Hasilnya menurut gue akan menjadi hasil yang dimenangkan oleh Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan. Oke, berikutnya ada Persipal Palu menghadapi Persiba Balikpapan. Persipal belum pernah menang, Persiba performanya naik turun. Ini laga yang tentunya akan ditatap serius oleh Persipal Palu dengan mungkin akan mencoba meraih kemenangan perdananya. Motivasi mereka adalah memenangkan pertandingan ini untuk memenangkan pertandingan pertamanya. Itu yang sangat penting bagi mereka untuk bisa bertahan di kasta kedua musim ini. Tapi yang dilawan adalah Persiba Balikpapan yang selalu bisa mengejutkan. Bahkan di putaran pertama mereka menang dari Persipal ini setelah mereka kalah dulu dan berhasil comeback dari Persipal Palu. Jadi Persiba Balikpapan ini secara mental cukup kuat nih. Mereka sudah tertinggal tapi mereka berhasil mengembalikan keadaan. Kemudian ketika pekan kemarin menghadapi PSS Sleman, meskipun mereka kalah di kandang, tapi kan yang dilawan adalah PSS, tim paling kuat di grup timur. Dan mereka masih bisa memberikan perlawanan. Artinya ada permainan yang cukup bagus dari Persiba Balikpapan. Nah, menghadapi Persipal yang belum pernah menang, menurut gua ini akan sulit untuk diprediksi. Jadi gua prediksi imbang aja deh. Imbang, kalau nggak imbang ya Persipal mungkin yang menang ya, sebagai kemenangan perdana bagi mereka. Berikutnya ada PSS Sleman menghadapi Persiku Kudus. Ini adalah dua tim yang secara peringkat cukup jauh ya, di mana pemuncak klasemen yaitu PSS Sleman bertemu dengan Persiku Kudus yang ada di peringkat ke-8 dengan 7 poin, dan di putaran pertama pun PSS menang telak saat itu 3-1 kalau tidak salah. Silakan koreksi kalau gua salah. Dan saat ini PSS juga sedang dalam performa yang bagus. Kemarin baru aja mengalahkan Persiba Balikpapan di kandang mereka sendiri dengan skor 2-1. Persikunya memang kemarin berhasil menang setelah 8 pertandingan tanpa kemenangan. Akhirnya mereka kembali menang, tapi kemenangan yang diraih adalah ketika menghadapi PSIS. Menarik ini Persiku, mereka itu 2 kali kemenangan, dua-duanya mengalahkan PSIS Semarang. Menghadapi tim lain mereka belum pernah menang. Dan ini menghadapi puncak klasemen tentu akan menjadi laga yang berat bagi Persiku, apalagi PSS-nya bermain di kandang mereka sendiri. Ketika bermain di Stadion Wergowetan pun di kandang dari Persiku Kudus, Persikunya kalah. Nah, saat ini mereka akan menghadapi perlawanan PSS Sleman yang bermain di kandang sendiri dengan performa yang luar biasa. Dengan posisi mereka sekarang di puncak, tentunya mereka punya kepercayaan diri yang tinggi dan sulit untuk dikalahkan. Jadi di atas kertas PSS Sleman akan memenangkan pertandingan. Itu prediksi gua. Next, terakhir ya, ada Persipura Jayapura yang akan tandang ke Jatidiri Semarang. Ketika putaran pertama Persipura berhasil mengalahkan PSIS Semarang, kalau tidak salah skornya 2-0, dan itu menjadi kemenangan Persipura di musim ini, kemenangan pertama Persipura di musim ini. Nah, sekarang mereka bertemu lagi di pekan ke-11. PSIS Semarang belum bangkit dari performa yang tidak maksimal, sementara Persipura Jayapura berada dalam kondisi sebaliknya. Persipura sedang sedang dalam tren yang positif dengan di bawah asuhan Coach Rahmat Darmawan belum terkalahkan. Kemudian Persipura Jayapura baru aja menang telak 3-0 menghadapi Persipal Palu. Jadi secara permainan Persipura Jayapura ini sedang bagus-bagusnya nih. Mereka bermain dengan lini depan yang sudah dievaluasi gitu, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan sulit ya mereka untuk mencetak gol dari skema open play. Menghadapi Persipal Palu mereka berhasil untuk mengevaluasi lini depannya dan lini tengahnya menjadi kreatif, dan terbukti mereka berhasil mencetak 3 gol ketika bermain di stadion sendiri di Lukas NMB. Menghadapi PSIS Semarang yang sedang dalam performa tidak maksimal, yang belum pernah menang, yang tidak pernah bangkit dari posisi dasar klasemen, ini di atas kertas Persipura Jayapura jelas akan memenangkan pertandingan. Tapi kita harus ingat bahwa PSIS Semarang ini juga adalah tim yang berhasil menahan imbang Persela Lamongan saat itu, di mana Persela dalam kondisi mental mereka atau kepercayaan diri mereka sedang penuh ketika mereka berhasil mengalahkan PSS Sleman, ketika mereka berhasil mengalahkan Barito. Tapi ketika menghadapi PSIS Semarang justru anti klimaks yang terjadi. Persela Lamongan ditahan imbang oleh PSIS Semarang.
bisa jadi di pertandingan pekan ke-10 11 ini ketika PSIS menghadapi lawan Persipura Jayapura sebagai tim yang bertandang, itu mereka akan memenangkan poin. Tapi kalau prediksi gua, Persipura Jayapura tetap yang akan memenangkan poin penuh, 3 poin yang akan mereka dapatkan dan akan menjadi rekor yang terus dipertahankan oleh Coach Rahmat Darmawan untuk unbeaten itu, untuk tidak terkalahkan. Oke, itu dia ya teman-teman. Untuk peringkat itu sangat ketat di grup timur karena Persipura kemudian Persela Lamongan punya poin yang sama di peringkat 3 dan 4 dengan 20 poin, dan jarak ke pemuncak klasemennya hanya berjarak 2 poin, yaitu 3 poin, yaitu PSS Sleman 23, dan jarak ke posisi keduanya hanya 2 poin BS Barito Putra, dan jarak ke bawahnya dari peringkat 3 dan 4 itu hanya 3 poin, Deltras FC 17 poin. Jadi sangat ketat ya, seperti di grup barat juga sangat ketat. Jadi pertandingannya akan berjalan menarik, berjalan seru. Jangan lupa teman-teman untuk nonton pertandingannya, karena ini pertandingannya tentu saja akan ditatap dengan serius oleh setiap tim yang bertanding demi bisa menggeser klasemen di atasnya gitu, karena persaingannya kan sekali lagi sangat ketat. Oke, itu dia untuk preview dan juga prediksi dari gua untuk pekan ke-11. Gimana menurut kalian? Gua harapkan adanya prediksi juga dari kalian yang akan di drop atau akan disimpan di kolom komentar. Jadi silakan berkomentar prediksi kalian. Gua nanti akan bacain di hasil pertandingan ya. Nanti akan gua bacain di setiap match review komentar-komentar dari kalian, dan gua harapkan sekali lagi teman-teman sudah mensubscribe channel ini dan juga berkomentar. Terima kasih telah menonton. Gua Iid Mujidin pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita sehat selalu.